Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Atika Firdayanti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materinya disimak dengan baik-baik ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Jangan lupa disimak dengan baik-baik materinya, bila perlu dicatat biar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kita masuk ke materinya. Rumah, danau, hutan, itu semua adalah ruang, yang dimana rumah merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup seperti manusia, dan danau tempat tinggal makhluk hidup seperti ikan dan hewan air lainnya, dan hutan tempat hewan-hewan darat, dan bumi tempat tinggal kita semua, dan semua itu adalah ruang. Jadi intinya itu apa sih Bu ruang itu? Nah, jadi ruang itu merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan udara sebagai tempat manusia dan makhluk hidup yang lainnya untuk melakukan segala kegiatannya. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, rumah, danau, dan hutan. Ruang juga memiliki beberapa unsur, yaitu unsur alam, unsur sosial, unsur politik, budaya, dan ekonomi. Unsur-unsur alam itu antara lain sumber daya alam, sumber daya energi, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau unsur sosial itu terbentuk dari keberadaan manusia seperti komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perpindahan penduduk. Unsur budaya itu seperti tradisi, bahasa, ekonomi, yang berbagai kegiatan ekonomi. Kalau konsep ruang sendiri dalam geografi antara lain berkaitan dengan tempat, lokasi, dan distribusi ruang. Jadi, apa sih Bu penyebab interaksi antar ruang itu terjadi? Nah, interaksi antar ruang bisa terjadi karena setiap daerah itu memiliki perbedaan karakteristik. Bisa tanah, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena perbedaan karakteristik itu antara daerah satu dengan daerah lainnya, maka setiap daerah akan saling bergantung. Contohnya itu seperti wilayah pedesaan dan perkotaan. Nah, maka kalau misalnya pedesaan itu kan mereka akan kaya dengan sumber daya alam seperti padi, ikan, atau sayur-sayuran dan lain-lain. Sedangkan kalau perkotaan itu merupakan pusat industri yang menciptakan barang-barang elektronik. Jadi mereka ini saling berkaitan nih, yang dimana pedesaan itu memenuhi kebutuhannya ke kota dan kota memenuhi kebutuhannya dari pedesaan. Interaksi antar ruang itu memiliki beberapa bentuk. Jadi apa saja sih Bu bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 nih. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga ada kemudahan transfer. Penjelasannya akan Ibu sebutkan di slide berikutnya. Saling melengkapi atau complementary itu contohnya seperti yang gambar ini. Wilayah A merupakan dataran tinggi, wilayah B merupakan daerah pesisir, yang dimana wilayah A itu penghasil padi dan wilayah B merupakan penghasil ikan. Untuk memenuhi kebutuhan padi di wilayah B, maka wilayah B akan membeli padi di wilayah A dan sebaliknya. Selanjutnya ada kesempatan antara atau intervening opportunity, yang dimana wilayah A adalah dataran tinggi, wilayah B dan C adalah wilayah pesisir penghasil ikan. Karena wilayah A dan C memiliki jarak yang dekat, maka wilayah A dan C melakukan transaksi perdagangan, yang dimana A membeli ikan di wilayah C dan sebaliknya. Yang terakhir ada kemudahan transfer atau transferability, yang dimana wilayah A merupakan dataran tinggi, wilayah B dan C merupakan wilayah pesisir penghasil ikan. Karena wilayah A dan B ini memiliki sarana dan prasarana yang bagus seperti jalanan yang bagus, maka wilayah A dan B melakukan transaksi perdagangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Wilayah A membeli ikan dari wilayah B dan wilayah B membeli padi dari wilayah A. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.